Kita bahas lebih jauh mengenai penerapan larangan mudik selama pandemi COVID-19. Saat ini kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati, dan pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat pagi, Bu Adita dan juga Mas Agus. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Adita, mungkin boleh dijelaskan bagi masyarakat yang mungkin harus mengetahui bagaimana mereka akan terpengaruh aktivitasnya karena sudah ada larangan mudik tapi tetap harus beraktivitas ataupun dengan alasan lain yang juga penting begitu untuk keluar rumah. Apa perubahan yang akan berlaku dari sisi perhubungan selama masa larangan mudik ini yang akan dimulai besok? Ya, yang pertama mungkin perlu dipahami bahwa pelarangan mudik ini kan memang ditujukan untuk bisa menahan atau mencegah perluasan COVID-19 ya. Jadi ini dulu yang mungkin perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang akan diberlakukan adalah larangan mudik dari dan keluar dari daerah PSBB dan zona merah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini berlaku untuk semua moda transportasi. Baik itu darat, laut, udara, dan juga kereta api, termasuk juga untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor. Ini untuk angkutan penumpang. Sementara kalau untuk angkutan barang dan logistik, ini masih akan tetap berjalan seperti biasa. Lalu bagaimana kemudian masyarakat mensikapi hal ini? Kami saat ini sedang mempersiapkan peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur transportasi di saat pelarangan mudik ini. Ya. Jadi dari sini nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat, kita lakukan sosialisasi tentang apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana kemudian penerapannya di lapangan serta apa yang sanksi yang akan diterapkan dalam pelarangan mudik ini. Jadi kalau saya sampaikan, apabila masyarakat masih beraktivitas di dalam satu kota PSBB atau aglomerasi seperti Jabodetabek, maka aktivitas transportasi akan berjalan seperti masa PSBB sekarang, berupa pembatasan. Ya. Sementara kalau keluar dari daerah PSBB atau daerah aglomerasi seperti Jabodetabek, memang pastinya akan segera dimulai pelarangan itu, khusus untuk angkutan penumpang. Dan yang terakhir mungkin saya perlu tegaskan bahwa tidak ada penutupan jalan tol. Ya, yang ada adalah pembatasan, karena kita harus memastikan bahwa transportasi untuk logistik tadi tetap bisa berjalan. Ya, dan juga ada beberapa angkutan yang ini dikecualikan seperti ambulan, kemudian juga petugas-petugas keamanan, TNI Polri, ini juga tentunya akan tetap bisa menggunakan jalan tol ini seperti biasa karena memang penugasan. Demikian. Oke, lalu berarti untuk pelayanan transportasi keluar dari daerah ini untuk transportasi umum gitu Bu Adita, ini akan sama sekali dihentikankah atau bagaimana? Ya, sesuai dengan peraturan yang sedang kami siapkan ini, seharusnya efektif pada pukul 00 tanggal 24, ini semua moda transportasi umum yang kemudian masuk dalam yang dilarang di dalam peraturan ini tentunya sudah tidak bisa lagi melakukan operasinya. Gitu ya, yang mengangkut penumpang. Sekali lagi, ini penumpang. Seluruh moda transportasi ya, darat, laut maupun udara begitu, khususnya dari daerah zona merah gitu ya. Betul. Ya. Untuk angkutan publik atau kendaraan pribadi begitu, untuk angkutan pribadi maksud saya, apakah akan sama aturannya dengan di dalam daerah PSBB seperti hanya 50% dari jumlah kursi di dalam kendaraan dan lain-lain? Betul sekali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam daerah PSBB ini tetap akan diberlakukan pembatasan-pembatasan untuk menjaga physical distancing. Jadi kapasitas penumpang atau jumlah penumpang di dalam satu moda juga maksimal 50%. Kemudian juga kalau untuk seperti transportasi umum seperti kereta, KRL dan sebagainya ada pengaturan jam operasional. Macam itu. Jadi tetap akan diberlakukan ketentuan PSBB sesuai yang sudah berjalan sekarang. Tapi penegasannya tidak ada jalan tol yang akan ditutup ya Bu? Betul, ya tidak ada yang ditutup. Seperti apa nanti mungkin pembatasan atau apakah ada checkpoint di pintu masuk tol atau bagaimana? Ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan Korlantas. Kemarin kami berkoordinasi dengan Korlantas, Dinas Perhubungan dan juga semua pengelola jalan tol dari Kementerian PUPR. Jadi nantinya memang akan ada checkpoint di akses masuk dan keluar di satu wilayah yang memang dilarang. Dan di situ akan dijaga oleh petugas gabungan bersama dari Korlantas, Satpol PP, kemudian juga ada dari Dinas Perhubungan dan ada juga nanti petugas kesehatan. Jadi itu sudah kami bicarakan dalam 2 hari terakhir.
ya mudah-mudahan ini menjadi satu yang bisa dilakukan bersama dan nantinya pelarangan ini bisa lebih efektif nanti di lapangan. Oke, baik Mas Agus, ini tampaknya memang sudah akan dipersulit lah paling tidak, karena kalau mungkin dihimbau akan ada saja yang tetap akan mudik begitu. Tapi dengan tidak adanya kendaraan umum yang diperbolehkan keluar dari zona merah, menurut Anda apakah ini sudah cukupkah untuk menghentikan mereka yang tetap ingin mudik di tengah masa pandemi corona ini? Begini, yang pertama saya komentari tadi yang disampaikan oleh Dita. Ya. Jadi intinya memang harus begitu, ya. Jangan lagi ada terlalu banyak kecuali. Kalau banyak kecuali tidak usah dibuat saja. Satu. Dua, harus tegas sanksinya. Nah, saya lebih cenderung kalau sanksinya sanksi administratif saja. Tetapi berdasarkan Undang-Undang 6 pasal 48 ayat 6 itu belum dibuat. Ada perintah di situ untuk membuat peraturan pemerintah untuk sanksi administratif. Jadi saya nggak tahu nanti pakai dasarnya yang pasal 9293 itu mahal itu 100 juta. Apakah pakai itu, ya? Nah, hal semacam ini yang masih perlu. Tetapi dari itu saya belum lihat. Jadi saya cuma pesan sama Mbak Dita supaya bicara sama Pak Umar Aris. Ini jangan bikin peraturan-peraturan yang nanti mengganggu peraturan yang sudah ada. Itu dewanya hukum ada di Kementerian Perhubungan. Jadi saya pesan itu saja. Sehingga untuk ini sekarang masih ada 1 hari. Karena kemarin di Cengkareng sempat ramai juga orang mudik. Jadi orang ngejar tanggal 24. Nah, ini juga harus diantisipasi. Ya, sisanya mungkin tidak banyak gitu. Yang kelas menengah atas mungkin juga sudah tidak ini di sini saja, tapi banyak karena beberapa pembantu teman-teman sudah minta mau pulang pagi ini. Ya, jadi artinya ngejar tanggal 24. Ngejar tanggal 24. Nah, ini juga harus diantisipasi di pintu masuknya. Kan Jogja sudah mau lockdown besok. Ya, lockdown pokoknya garis merah dia tidak boleh masuk. Ya, hal-hal semacam ini yang perlu tegas dilakukan. Sekali lagi saya menunggu isi dari peraturan Kementerian Perhubungan soal mudik ini. Yang saya pesan saja jangan ada lagi kecuali yang terlalu banyak dan tidak bentrok dengan peraturan yang sederajat dengan peraturan Menteri Perhubungan. Itu saja. Oke, Bu Adita mungkin mau menanggapi mengenai itu. Kemarin kita juga melihat beberapa peliputan bahwa orang mengejar sebelum penerapan larangan mudik ini semuanya justru mencoba untuk pulang lebih awal begitu. Apakah ini juga sudah ada pengawasan mulai per hari ini melihat apa yang sudah terjadi kemarin? Ya, sesuai dengan yang sudah juga disampaikan oleh Pak Presiden pada saat ratas 2 hari yang lalu. Ini memang sebenarnya kami kan sudah melakukan berbagai macam skenario ya, sudah mencoba berbagai macam skenario apabila dilakukan pelarangan dimulai sejak awal atau kemudian ada satu tanggal-tanggal opsional ya, tanggal-tanggal yang lain. Dari berbagai macam skenario itu memang yang paling realistis dan paling bisa menekan bagaimana kemudian COVID-19 ini bisa kita cegah perluasannya adalah pada tanggal 24 April. Mengapa? Karena memang kita membutuhkan semua di lapangan itu ready dulu semuanya. Ya. Tadi Mas Agus sudah menyinggung bahwa ini harus ada pengendaliannya dan juga bagaimana nanti sanksi-sanksi diterapkan. Ini kan perlu persiapan ya. Dan juga tentunya kita harus ada koordinasi yang intensif dan sehingga semuanya bisa terintegrasi di lapangan. Nah ini yang kemudian kami lakukan dalam 2 hari ini. Meskipun memang konsekuensinya adalah tentunya ada nih sebagian anggota masyarakat yang kemudian mencuri start dengan mudik di 2 hari itu. Itu sudah kami perhitungkan dan pada prinsipnya ini semua bisa kita kendalikan dan kami mendapat informasi kemarin. Di bandara memang sempat ramai, tapi dalam sejam 2 jam akhirnya kembali seperti biasa, sehingga angkanya sebenarnya masih bisa dikendalikan. Kami saat ini masih menunggu laporan dari Dishub dan juga dari beberapa operator untuk mendapatkan angka pastinya. Namun demikian ini semua sudah kami prediksi dan mudah-mudahan besok betul-betul apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Oke, baik. Kita tahan dulu Bu Dita dan juga Mas Agus. Kita akan jeda sebentar, nanti kami akan kembali. Kira-kira seperti apa sanksi? Karena kalau memang kita ingin masyarakat ragu untuk mudik, berarti memang sudah harus mengetahui sanksi seperti apa yang bisa diterapkan pada mereka kalau mereka masih dalam tanda kutip membandel untuk tetap mudik. Kami akan segera